Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dengan NIM 216500988. Di sini saya akan membuat tugas UAS Cybercrime dan Cyberlaw. Di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis kejahatan cyber dan hukum-hukum pada kasus kejahatannya. Yang pertama ada pencurian identitas atau identity theft. Ini kasusnya wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar. Di sini terjerat pasal 362 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian. Sanksinya dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Yang kedua ada phishing. Di sini kasusnya adalah link phishing untuk membobol rekening bank dijual tersangka AV mulai Rp100.000. Pasalnya di sini terjerat pasal 263 KUHP yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak, sanksinya pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang ketiga, malware atau perangkat lunak berbahaya. Di sini kasusnya malware Cina, Fireball serang 250 juta komputer. Di sini terjerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 1 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat mengaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Sanksinya ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar. Ketiga, ransomware. Sini kasusnya China Financial reportedly paid $40 million ransom. Sini terjerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 5 ayat 1 dan 2 berbunyi tentang pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Sanksinya pasal 5 ayat 1 dan 2, pelanggaran ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar. 5. Peretasan atau hacking. Kasusnya di sini ratusan juta data Dukcapil Kemendagri diduga bocor. Pakar cyber mengatakan ini peretasan paling parah. Di sini terjerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Kasus ini dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan KUHP. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pelanggaran privasi dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 6 tahun. Kemudian DDoS atau Distributed Denial of Service. Kasusnya Amerika Serikat dan Israel digempur serangan DDoS. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE mengatur penyidikan terhadap tindak pidana cyber formal khususnya dalam bidang penyidikan. Di sini sanksinya berupa denda atau penjara. Kemudian pencurian kekayaan intelektual. Kasusnya ini pencurian karya seni di Twitter dibantu oleh bot. Di sini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat menjadi dasar hukum yang relevan pada
Di sini terjerat pasal 45 ayat 1 yang berbunyi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat akses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sanksinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian 8, pemalsuan forgery. Kasusnya ditetapkan 5 tersangka pemalsuan kartu keluarga untuk PPDB zonasi Bogor. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah pasal 111A 11A. Kemudian berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen kependudukan, kemudian sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Kemudian pornografi anak atau child pornografi, kasusnya temuan PPATK atau transaksi pornografi anak gunakan GoPay dan OVO. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 3 berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memperoleh, menguasai atau menggunakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, sanksinya pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. 10, cyberbullying. Kasusnya 6 bulan dibully karena rambut pink, wanita di Cina bunuh diri. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan elektronik pasal 45 ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, sanksinya pidana yang dapat dikenakan atas pelanggaran cyberbullying adalah penjara paling lama 4 tahun dan denda maksimal 750 juta. Kemudian 11, penyebaran berita palsu atau disinformation. Kasusnya penyebaran berita palsu mengatasnamakan Wali Kota Cilegon Heldi Agustian. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KHP pasal 378 berbunyi bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja menipu seseorang untuk menggunakan nama palsu atau dengan cara lain melakukan tipu muslihat, sanksinya pidana penjara paling lama 4 tahun 8 bulan. Kemudian 12, peretasan email. Kasus 60.000 email diplomat Amerika Serikat dicuri hacker Cina. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45A ayat 2 berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Hukum pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 600 juta atas peretasan terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang ke-13, pengintaian atau espionage. Kasus spionase CIA terungkap. Pada Undang-Undang Nomor 19 2016 pasal 27 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 pasal ini mengatur tentang pengumpulan data elektronik. Berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan pengumpulan elektronik secara tidak sah. Sanksinya pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah.
Kemudian 14 pemerasan. Kasus pacaran online hingga VCS, pegawai ini malah jadi korban pemerasan polisi gadungan. Pasal 368 KUHP berbunyi bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menipu, memaksa, menggunakan kekerasan, melakukan penggelapan, sanksinya pidana penjara paling lama 4 tahun 8 bulan. Kasus korban penipuan online banking di Australia bertambah. 300 juta terkuras dalam 2 menit. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45B yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan orang lain merasa dirugikan dengan cara menyebarluaskan informasi elektronik yang menyesatkan. Sanksi yang diberikan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Kemudian 16 pencurian kekayaan intelektual. Kasus TikTok didenda 5,6 triliun buntut kasus pelanggaran privasi anak. KUHP pasal 310 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mempergunakan atau menunjukkan kepada orang lain surat atau tulisan yang diketahui atau patut diduga palsu, sanksinya yang diberikan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun 2 bulan. Dan sanksi yang diberikan Komisi Perlindungan Data Protection Commission DPC adalah denda sebesar 345 juta euro, setara 5,6 triliun. 17 pencurian akses unauthorized access. Kasus pelaku pencurian kasus ilegal akses e-commerce Shopee Express ditangkap. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bunyinya, barang siapa dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain melawan hak melakukan pengambilan dengan tidak menghilangkan paksaan terhadap barang yang dipercayakan kepadanya atau yang ada di bawah pengawasannya, sanksinya dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 900 juta rupiah. 18 kejahatan seksual atau sexuality cybercrime. Kasus kenal di media sosial, siswa SMP jadi korban pelecehan seksual. Pasal 29 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pengiriman informasi atau dokumen elektronik yang isinya mengancam, menakut-nakuti atau melecehkan, sanksinya pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. 19 pemerasan online. Kasus pesan jasa pemuas nafsu online pelajar SMA di Palangkaraya jadi korban pemerasan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian material dan imaterial terhadap orang lain atau kelompok masyarakat tertentu. Sanksinya pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. 20 kejahatan sumber daya komputer atau computer research crime. Kasus sindikat joki ujian masuk CASN 2021 terbongkar. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378 berbunyi bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja menggunakan kesempatan yang ada karena jabatannya dan kedudukannya, memperdaya orang lain dengan jalan tipu muslihat
sehingga orang tersebut menderita kerugian harta. Sanksinya pidana penjara paling lama 4 tahun. Mungkin itu saja hasil dari penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.